Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sedang salat subuh yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Segala puji bagi Allah atas limpahan rahmat dan hidayah kepada kita, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bertemu dan kita mulai dengan salat subuh berjamaah. Adalah anugerah yang terbesar hari ini yang diberikan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan kita senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sekali lagi kita bermohon pada Allah, dengan selalunya kita berselawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bermohon agar kita nanti di akhirat termasuk dari golongan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pertemuan yang lalu kita sudah menyempatkan diri untuk memperdalami apa yang disebut dengan khulwah, yaitu yang pertama adalah khulwah az-zahirah. Khulwah az-zahirah adalah uzlun nafsi, melepaskan diri. Dikatakan habsul badanihi anin nas li ala yu'azzin nas bi akhlaqir razilah. Kita menahan diri untuk tidak menyakiti sesama manusia dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Kemudian dikatakan bitarkin nafsi ma'lufatin wa afsi hawasiha zahirah li fathil khawasil batinah. Lalu menahan indera kita dari perbuatan-perbuatan maksiat agar, ini dia katakan, penahanan anggota tubuh dari perbuatan-perbuatan maksiat itu adalah bitarkin nafsil ma'lufati wa habsil hawasiz zahirah. Anggota tubuh yang zahir ini untuk membuka lifathil khawasil batinah. Jadi maksiat anggota tubuh ini akan menutup batin, maka menahannya untuk membuka mata hati itu untuk lebih sensitif dalam menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah disebut dengan khulwah al-batinah, alla yudkhilu fi qalbihi minat tafakkuratin nafsaniyah asy-syaitaniyah mislu mahabbatil ma'qulat wal mashrubat, mislu mahabbatil ahli wal ayal, mislu mahabbatil hayawanat war riya was sum'ah wasyura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-suhra afatun wa kullu yatamannaha wa khumulu rahatun wa kullu yatawaqqaha. Dikatakan sedangkan khulwah yang disebut sebagai khulwah itu kan menyendirikan, meniadakan yang lain. Alla yudkhil fi qalbihi. Kalau khulwah batinah secara batin, jangan sampai masuk ke dalam hatinya itu dari tafakkurat, hayalan, kemudian pemikiran-pemikiran yang buruk. Dikatakan di sini an-nafsaniyatus syaitaniyah, pemikiran-pemikiran yang sifatnya dari syaitan. Seperti apa? Mahabbatul ahli wal ayal, terlalu sayang kepada keluarga, atau terlalu mengagungkan suatu makanan, terlalu mengagungkan suatu minuman. Kemudian dikatakan mislu mahabbatil hayawanat, terlalu cinta kepada binatang peliharaannya. Itu dia. Kemudian waria, ini lagi yang sifatnya batin. Riya, sum'ah, selalu ingin didengar, suhrah, selalu ingin dikenal, yaitu kama qala Rasulullah, as-surah afatun kullu ma yatamanna. Sesungguhnya keinginan selalu ingin dikenal itu adalah kecelakaan dari setiap apa yang ia inginkan.
Itu dia. Itu yang kemarin kita bahas. Jadi ada khulwah itu penyendirian secara badani. Itu yang dikatakan tadi ala nafsihi wa absubadini alinnas, agar dia tidak menyakiti sesama. Kemudian yang batinah itu jangan dimasukkan dalam pikirannya pikiran-pikiran syaitoniyah. Syaitoniyah itu adalah contohnya bukan hanya membenci, menyukai suatu makan berlebihan, menyukai suatu minuman berlebihan, menyukai keluarga berlebihan, segala yang berlebihan, menyukai sesuatu tempat tinggal yang berlebihan, kemudian mencintai binatang selalu lebihan. Anaknya tidak pernah dikasih susu, binatang yang dipelihara dikasih susu, ya kan? Telur ayam kampung lagi kan, anaknya nggak pernah di pangku, binatang di pangkunya. Jadi kalau ini udah menyalah juga dalam hati ini. Baik, sekarang kita masuk dalam judul yang ke 21. Dijelaskan penyambungan yang tadi sama dengan apa penyakit-penyakit batin tadi. Wa kullu man kana fihi min hazil mafsadat fa huwa minal mufsadain wa in kana fi zahir suratus salihin kama qala Rasulullah sallam al-ghadabu yafsudul iman kama yafsudul khallil asal. Jadi dalam riwayat Al-Hafidh Al-Iraqi dalam kitab Al-Mughni, riwayat yang dikeluarkan oleh At-Tabrani, dijelaskan al-ghadabu yafsudul iman, sesungguhnya kemurkaan itu merusak keimanan. Jadi marah yang berlebihan itu merusak keimanan. Kama yafsudul khallul asal, sebagaimana cuka merusak madu. Itu kemudian yang pertama. Kemudian kazalika qala Nabi al-hasadu yaqulul hasanat, dengki itu akan memusnahkan perbuatan baik kita sebagaimana api menghabiskan kayu bakar. Kemudian qala Rasulullah SAW al-ghibatu asyaddu minadz-zina, sesungguhnya ghibah, menggunjing itu lebih berat, lebih besar mudaratnya dari perbuatan zina. Ini dari hadis qala al-Hasami fil Majma' dari Hasami, al-ghibah syaddu minadz-zina, qila wa kaifa qala ar-rajulu yazni thumma yatubu fayatubu Allah alaihi wa in sayna sahibul ghibah la yaghfiru lahu hatta yaghfiru lahu sahibuh. Jadi kenapa perbuatan bergunjing itu lebih besar mudaratnya daripada zina? Kalau zina lalu ia bertobat kepada Allah, selesai. Kalau bergunjing itu Allah tak akan menyelesaikan sebelum orang ini meminta maaf kepada orang yang digunjing. Kan lebih berat ya. Itu dimaksudnya lebih berat itu. Dan ini diriwayatkan dari kitab Majma'. Maka dari kitab Majma' dari Al-Haisami, dan hadis ini juga riwayat Tabrani dalam Al-Awsat, kitab beliau Al-Awsat. Kemudian dalam kalimat yang lain penyakit ini diteruskan, al-fitnatu na'imah la'anallahu man aiqadha, sesungguhnya fitnah itu tidur, maka Allah melaknat orang yang membangunkan fitnah. Berat. Dikatakan al-fitnatu na'imah, sesungguhnya fitnah itu tidur, maka Allah sangat melaknat orang yang membangkitkan fitnah ini dari tidurnya. Jadi kalau memang tak punya data enggak usah memfitnah. Qala Rasulullah SAW dalam kalimat ini, tapi ini hadisnya sangat dhaif katanya, tapi al-bakhilu la yadkhulul jannah walau kana 'abidan zahidan. Ada lagi kalimat ini, orang yang bakhil itu tak akan merasakan surga walaupun dia abidan, ahli ibadah, wa zahidan, ahli zuhud. Lalu cuma di sini diragukan, di sini dikatakan hadis ini tidak terdapat pada riwayat yang lain. Nah, tapi paling tidak kita ngambil pelajarannya saja, tidak menjadikan hukum. An-nammamu la yadkhulul jannah. An-nammam itu adalah
orang yang mengadu domba itu tak akan pernah merasakan surga. Tukang adu domba aja, provokator. Kesini lain cakap, kesini lain cakap. Akhirnya orang ini beradu, dia tepuk tangan. Kalau kita bahasa kitanya itu apa? Apa namanya itu? Menangguk di air keruh ya apa? Menangguk di air keruh. Orang yang berkelahi dia yang dapat ini. Wal maqsul awal min tasfiyatul qalbi laha wa qal'uhu wa nafsi min. Jadi al khulwah itu adalah tasfiyatul qulub, membersihkan. Jadi dibersihkan, makanya dikatakan di sini salah satu pembersihan hati yang paling baik itu adalah as-shalah. Salah satu amalan untuk membersihkan hati itu adalah shalah. Maka dikatakan ilaihi yas'adul kalimat thayyib wal amalus shalih yarfa'uh. Allah itu akan mengambil, mencatat dari apa dikatakan al-murad dengan kalimat thayyib itu adalah orang-orang yang menjaga lisannya, tidak berkata selain apa yang disuruhkan oleh Allah, lalu ia menahan dari apa yang dilarang oleh Allah. Maka orang-orang yang berbicara, yang melakukan sholat, bicaranya itu langsung kepada Allah. Maka sholat adalah salah satu peringkat pertama untuk membersihkan hati. Maka dikatakan dalam surat apa? Dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai 3 dijelaskan auzubillahi minasyaitonirrajim qad aflahal mu'minun. Siapa orang-orang mukmin yang beruntung itu? Lalu dijelaskan dalam ayat sesudahnya, tafsirnya allazina hum fi salatihim khashi'un. Siapa orang yang khusyuk itu? Orang yang diberikan anugerah oleh Allah dengan amal kebaikannya. Khusyuk dalam salat itu adalah anugerah. Jadi tak bisa dibuat-buat. Anugerah Allah. Siapa yang dianugerahkan Allah? Tentu hamba-hamba Allah yang dekat kepadanya. Lalu dikatakan wallazina hum anil laghwi mughridun. Orang-orang yang terhadap perbuatan-perbuatan yang sia-sia itu mereka tolak. Salat sunnah, dari segala salat sunnah yang kita lakukan, mulai dari ba'diyah, qabliyah, muakkadah, ghairu muakkadah, mutlaqah, ya kan? Mutlaqah itu salat yang tak ditentukan kapan saja, makanya sunat mutlak. Kapan saja bisa dilakukan kecuali di waktu-waktu yang dilarang. Maka yang paling mulia di situ, yang paling tinggi derajatnya salat tahajud. Dalilnya langsung dari Allah. Ya kan? Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Allah tak meminta sepanjang malam. Min dari kalimat bahasa Arab itu adalah sebagian. Bangunlah sebagian malam. Kalimat ha, jim, dal itu artinya sungguh-sungguh, bersusah payah berusaha. Maka apabila ditambah ta, fatahajjat bihi, sungguh-sungguhlah kamu untuk melakukan salat ini. Sudah, fatahajjat bihi nafilatan lak. Asa ayat, contohnya adalah keberuntungan yang didapat. Asa ayyab'asa rabbuka maqamam mahmuda. Allah meletakkan kita pada tempat yang paling tinggi, makanan mahmuda, yang disanjung oleh Allah. Makanya hajada yahjudu itu adalah sesuatu yang berat untuk melakukannya. Ya. Kita ini kan kadang-kadang menyeting sesuatu itu kan nggak serius. Mau bangun jam 2 bikin 3 alarm, ya nggak? Jam 2, 2:15, 2:30, 3 kurang 1/4. Tapi alarm itu bukan untuk membangunkan. Alarm pertama matikan, alarm kedua matikan, alarm ketiga matikan, alarm keempat matikan, jam 5 bangunnya. Enggak sungguh-sungguh. Makanya kalimat itu fatahajjat bihi. Kalimat sesudah itu maqam mahmudah itu Rabbi adkhilni mudkhala sidqi. Tak ada orang yang tahajud sungguh-sungguh itu masalah dunia tak selesai. Saya tekankan ini. Tapi rutin ya. Hari ini ya, 2 bulan lagi baru ya, susah.
tiap malam. Makanya ada pengalaman anak santri, dia di sekolah itu termasuk orang yang tak mampu. Kawan-kawannya untuk dilatihlah untuk tahajud di pesantren itu. Kawan-kawannya semuanya beli alarm, jam untuk alarm. Tapi dia bilang sama Pak Kiai, aku tak punya uang untuk membeli itu. Apa nasihat Pak Kiainya? Karena nasihat Pak Kiainya gini, alarm yang paling baik itu adalah alarm dari Allah. Niatkan sedalam-dalamnya di hatimu untuk kamu bisa bangun. Maka kita pun kalau urusan dengan Allah itu harus sungguh-sungguh. Masa kalau dipanggil petinggi negeri aja, Pak Camat, Pak Wali Kota atau Pak Gubernur, steady-nya minta ampun itu. Jam 2 datang ke rumah, jam 2 kurang seperempat udah berada di istana apa itu. Berhadapan dengan Allah pakai alarm main-main. 2 seperempat, 2 setengah, 3 kurang seperempat, itu pun semuanya ditekan kalau bunyi alarm tuh. Itu tidak sungguh-sungguh. Sebenarnya alarm yang terbaik itu adalah pada diri kita itu tadi, khulwah nafsi kepada Allah. Tekankan kepada Allah, ya Allah, aku bangun jam 2. Allah bangunkan jam 2. Yakinlah. Nah, kalau kita dengan Allah tak pernah serius, macam mana masalah kita mau diselesaikan Allah? Cobalah dulu 40 malam, bangun pada waktu yang sama. Coba, bangun pada waktu yang sama. Kemudian sholat dengan rakaat yang sama. Gak usah banyak-banyak, 8 tambah 3 witir 11. Tapi kalau untuk lebih ininya, sholat dulu sunat mutlak 2 rakaat sebelum tahajud itu. Minta kepada Allah ma'inna, banyak doa setelah sholat sunat mutlak itu. Allah ma'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah bantulah aku. A'inna, a'inni bisa juga karena untuk sendiri. A'inni ala zikrika, untuk selalu mengingat engkau. Wa syukrika, bersyukur atas apa yang engkau berikan. Wa husni ibadatik, dan untuk selalu beribadah yang terbaik untukmu ya Allah. Masa untuk yang manusia kita yang terbaik dengan Allah enggak yang terbaik? Main-main dengan Allah. Ya kan? Makanya sesulit apapun masalah selesai. Banyak yang kisah-kisah seperti ini, banyak. Tak usah kita sebut satu-satu kisah itu. Hutang sebanyak apapun Allah carikan solusinya itu. Jadi kita jangan, maksudnya makanya solusi terbaik untuk diri kita dalam menghadapi segala masalah, apalagi dunia ini sangat kecil bagi Allah, dan akhirat, dunia akhirat itu sholat. Sholat. Apa doa Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Siapa bilang nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu tak sholat? Tapi macam mana mungkin syariatnya berbeda dengan Nabi Muhammad, tapi sholat. Makanya dikatakan oleh Nabi Ibrahim, ya Allah jadikanlah aku dan anak keturunanku orang-orang yang mendirikan sholat. Itu dia dalam kalimatnya itu. Makanya fatahajjat bihi, itu berusaha keras untuk bangun malam tepat waktu setiap malam, lalu meminta kepada Allah. Maka Allah jadikan maqamam mahmuda. Rabbi adkhilni mudkhalasil, masukkan Allah aku di tempat masuk yang terbaik ya Allah. Jadi kalau masuk dalam masalah, Allah masukkan dalam, kalau Allah keluarkan dari masalah, Allah keluarkan dari tempat yang paling baik. Nah, itu tadi. Jadi kalau kita merasa kok aku ini banyak kesulitan, banyak masalah, banyak ini, banyak itu, ngadunya sama Allah. Mau gratis saja susah ya kan? Bangun malam, makanya fatahajjat bihi itu berusaha keras untuk melakukannya. Malam itu paling enak tidur, berusaha keras. Makanya hajada, nanti tanyalah sama ahli bahasa Arab, hajada ya judu tambah tahajud, berusaha keras untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan malam itu memang berusaha keras. Kalau tidak keras usahanya ya itu tadi, alarm 1, alarm 2, alarm 3 lewat juga. Bangun yang terakhir alarmnya, aku udah matikan 3 kali alarmnya. Itu usahakan 40 hari itu lewat. Kalau udah lewat 40 hari itu udah otomatis tuh, di mana saja bangun. Ada kisah
yang dikisahkan oleh salah satu ustaz kita, salah seorang syekh besar. Karena setiap malam tahajud, yang payah ini kan kalau tahajud itu dalam perjalanan. Di rumah susah, lebih susah lagi kalau dalam perjalanan. Maka dalam perjalanan itu jalan. Lalu di suatu tempat dirikan tenda karena belum sampai ke suatu tempat lain, lalu tahajud. Lalu tahajud gimana? Datang harimau. Di tengah-tengah tahajud ada, begitu assalamualaikum, harimau udah mau menerkam. Apa kata seseorang syekh ini? Jika rezekimu untuk engkau kenyang adalah aku, maka aku serahkan sama Allah, inilah akhir hayatku. Tapi jika engkau datang untuk menggangguku tahajud ini, nah, dia tidak mengatakan makan aku. Untuk memakan aku tidak. Untuk tahajud aku ini engkau ganggu, maka aku serahkan diriku kepada Allah. Dia terus saya sholat. Habis rakaat yang keempat itu dia salam, harimaunya udah pergi. Ini bukan kisah main-main, kisah nyata. Orang-orang yang dekat kepada Allah. Jikalah aku ini yang menjadi rezekimu malam ini, maka selesaikanlah. Aku bermohon pada Allah, selesaikan. Tapi jika engkau datang menggangguku dalam aku berhadapan dengan Allah ini, aku serahkan semuanya kepada Allah. Bukan jika engkau datang memakanku, dia bilang tidak. Tapi jika engkau mengganggu hubunganku dengan Allah ini, maka semuanya aku serahkan sama Allah. Pergi. Kita kan yakin ini yang kurang. Allah bisa tidak menyelesaikan perkaraku ini? Ini rumit betul ini. Tidak ada yang rumit bagi Allah. Tidak ada yang rumit. Makanya jadi pembersihan hati yang paling baik itu adalah sholat. Tidak ada jalan lain. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban nih, kepala-kepala rumah tangga ini. Nanti keturunan kita itu ditanya sholatnya tidak ada, itu yang ditanya pertama kali itu pimpinan rumah tangga. Ayah, baru ibunya, pernah nggak ngajar anaknya sholat? Jadi jangan bangga dengan segala apa yang didapat dengan dunia. Dan dunia ini tak jaminan satupun, apapun tak ada jaminan. Sekarang adakah jaminan anak kita sekolahkan di sekolah unggul itu akan besok mendapat martabat dan tempat kedudukan yang tinggi? Tidak ada jaminan. Lalu kenapa kita memulai untuk menipu-nipu dalam mencapaikan sekolahkan anak untuk di tempat-tempat sekolah yang unggulan? Lalu kita tipu-tipu itu KTP dan kakak kita untuk bisa dapat zona sekolah unggul. Siapa yang menjamin kalau sekolah unggul itu anak kita juga besok dalam hidupnya yang hebat di dunia? Belum tentu. Lalu anak itu nanti menyeleweng, kita marah-marah sama anak. Ayah ibunya sudah mulai membohongi ketika memasukkan anaknya sekolah. Persoalan. Kan ada kisah. Kisah-kisah yang banyak seperti itu banyak. Makanya tadi seorang yang memang yakin kepada Allah itu tak kemana rezeki yang diberikan pada Allah itu yakin. Maka salah satu yang paling kuat untuk meyakinkan kita itu sholat. Tak ada yang lain. Ya kalau 5 waktu ini udah kewajiban, tapi menambah sesuatu yang sunnat itu mewajibkan pada diri kita, itu yang jempol. Jadi yang sunnah itu kita wajibkan pada diri kita, maka Allah berikan solusi yang terbaik. Semakin kuat kesulitan yang diberikan oleh Allah kepada kita, semakin dibukakan pula jalan keluasan untuk kemudahan yang besar bagi kita. Nah itu dia. Jadi jangan kesulitannya kecil lalu meminta keuntungan yang besar, nggak mungkin. Nabi kan seperti itu juga. Lalu kita ini siapa, gitu kan? Nabi Yunus itu diusir oleh umatnya. Lalu dengan cara yang begitu pun dia pergi dari untuk membetulkan umatnya, itu pun Allah coba untuk masuk ke dalam perut ikan paus. Itu kan cobaan kesulitan yang besar. Setelah itu apa? Allah kasihkan keterbukaan, keluasan yang lebih besar. Yakinlah kalau dah ayat Allah mengatakan adkhilni mukhlasidku wa akhrijni mukhrasiku waja'alni min ladunka sultanan nasira. Itu titik akhirnya. Waja'alna min ladunka, jadikanlah dari sisi engkau ya Allah sultanan nasira. Pertolongan itu satu-satunya adalah dari engkau ya Allah.
Tidak ada. Yang menggerakkan hati orang untuk terbuka, menggerakkan hati orang untuk bisa menolong kita, menjadikan orang bisa membantu kita, itu semuanya Allah. Maka perbanyak membaca nama Allah ya Wahhab, Maha Pemberi, Pemberi anugerah. Insya Allah Allah lepaskan dari segala kesulitan. Itu. Makanya yakhruju minhumal lulu wal marjan. Ini adalah janji Allah kepada orang-orang itu. Li'anna hadzal bahri hasala liman jama'a baruz zahir wal batin. Sesungguhnya dalam kalimat yakhruju minhumal lulu wal marjan itu dalam arti secara tafsirnya adalah lautan itu mengeluarkan sesuatu yang indah walaupun dari dalam lumpur. Tetapi kita itu ketika bahrul batin, lautan batin kita yang luas ini kan nampaknya memang dalam dada, tapi dia luas kan, banyak yang tahu ini. Itu akan keluar sesuatu mutiara ketika kita dekat dengan Allah. Kami ingat dulu waktu kami belajar di Al-Azhar itu, begitu sampai kita terkejut. Ini Al-Azhar ini kan umurnya 1000 tahun. Banyak debunya, bangkunya berdebu, mau duduk pun kita gosok, ya kan. Akhirnya kita sempat protes lah kepada apa ya. Tapi ketika itu apa kata, lalu kami mendengar pidato Syekh Azhar. Syekh Azhar itu ya ketua yayasannya itu. Lalu dikatakan olehnya, ya kan, mutiara itu keluarnya dari lumpur. Jadi dengan mencaci sesuatu yang buruk dalam pandangan matamu sebagai dunia, sesungguhnya bisa jadi sesuatu yang kamu pandang buruk itu mengeluarkan mutiara. Ya. Jadi tidak ada jaminan yang nampak dari luar itu sebagai sekolah unggulan menghasilkan sesuatu yang unggul, belum tentu. Maka janganlah berbohong di hadapan Allah. Karena kita sudah memulai membuat penipuan atas anak kita yang kita jadikan generasi. Tanggung jawab. Akhirat ditanya. Ngapa kau rubah KTP mau masukkan anak ke sekolah unggulan? Kenapa menipu? Tidak ada yang melegalkan tipuan itu. Ya, besok mencela-mencela anaknya, langsung dia tanya, kenapa ini? Oh, ini anak disalahkan. Ayah ibunya sudah memulai sesuatu yang tak betul dari awal, macam mana pula anak mau bagus? Itu dia. Lalu dalam kalimat ini dikatakan yang bagi lil khulwati ayyafi'u bis-shamu in istata'a wa yusalli salawatil khamsa bil jama'ah fil masajid bi awqatiha ma'a sunnatiha wa syara'itiha wa arkaniha la 'ala at-ta'til wa yusalli isnatai asyara rakatan ba'da nisfil lail wa salasatu bi niyatil tahajjud kama qala Allah ta'ala wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Rabbi adkhilni mudkhala sidqu wa akhrijni mukhraja sidqu waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allah kasih. Ngapa kita ragu? Lalu Allah memuji juga dalam surat Sajadah. Tatajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Tatajafa itu apa? Dia jauhkan perutnya ini dari tempat tidur itu. Orang ini kan identik dengan perut. Banyak makan, banyak tidur. Kan itu masalahnya. Kan? Tatajafa junubuhum anil madaji, itu kan tempat tidur. Kan? Dia jauhkan perutnya itu, lambungnya itu dari tempat tidur. Untuk apa? Untuk bangun malam. Bangun malam apa? Tahajud. Wa yusalli rak'atayn bi niyatil isyraf. Untuk membersihkan jiwa itu yang bagi lil khulwah, bagi orang-orang yang disebut khulwah itu bisaum man istata'a. Puasa apabila ia sanggup. Sesanggupnya. Wa yusalli salawatil khamsa, salat 5 waktu itu bagi yang laki-laki bil jamaah fil masajid. Jamaah di masjid. Bi awqatiha wa sunaniha wa syara'ituha, pada waktu-waktu yang telah ditentukan dan menambah dengan sunat-sunat qabliyah dan ba'diyah sebagaimana yang disyariatkan, tidak untuk ditunda-tunda.
baru diselesaikan Allah masalah kita. Kalau enggak ya ditunda Allah juga masalah itu selesai. Awak marah dengan Allah ditunda, sholat ditunda-tunda terus. Orang dah jelas azan, mobil Pajero Sport itu juga yang dicuci. Gucci yang dibeli di pasar bawah itu juga digosok dengan apa? Aduh, payah. Datuk ngeluh, ya kan? Cemana kami ini? Kok tak pernah lepas dari kesulitan? Waktunya habis menggosok guci itu tingginya 1,5 meter pula kan, walaupun ada tulisan Arabnya kan, tulisan. Nah, habis waktu untuk itu. Sholat ditunda, baca Quran tak pernah. Macam mana mau dapat Allah memberikan kemudahan? Itu orang tuh Ustaz, tak ada sholat, tak ada ini, kaya juga dia. Jangan kaya tuh jadi jadi apa namanya standar. Karena belum tentu ketenangan itu datang. Begitu lama kita duduk dengan dia, keluhan juga yang dikeluarkannya. Kredit ini belum bayar, ini rumah ini, kebunku berutang, kebunku dapat ulat. Kita belum tahu aja. Memang duduk ini Pajero Sport atau Alphard, tapi tempat duduk itu rasa berduri, kan lebih baik naik oplet. Walaupun panas nyaman. Itu. Maksudnya walaupun panas nyaman, tuh hatinya tenang. Itu dia. Kemudian jangan diukur-ukur dengan dunia, karena ketenangan yang ada di dalam jiwa itu tidak sebanding dengan dunia yang ada yang kita dapatkan itu, tidak sebanding dia. Apalah gunanya punya semuanya tapi tidak ada ketenangan. Dah sering lah saya misal, wa antum tabnuna ma la taskunun. Kita kan kalau masa muda itu kan masih banyak yang mengasih masukan begini. Oh kau punya rumah banyak, wah ini desain rumah yang paling bagus, buatlah rumah. Ya kan, anak 3, rumah bertingkat. Wah ini kalau rendah payah, 6 meter. Lantai bawahnya itu atapnya 6 meter. Tingkat keduanya sama dengan jenjang masjid nih, 2 kali naik ke atas. Begitu rumah siap, setahun awak kena asam urat. Setiap hari nengok di atas saja, tidak pernah pergi ke atas. Wa antum tabnuna ma la taskunun. Manusia itu dengan panjangnya angan-angan selalu membangun sesuatu yang dia tidak tinggal di dalamnya. Tulul amal itu panjang angan-angan. Begitu anak sekolah tak ada mau lagi balik ke Pekanbaru, karena sekolahnya ada di Jawa semuanya. Tinggal awak berdua dengan rumah yang itu, yang satu pincang, yang satu asam urat, yang satu rematik, dah selesai. And teriak-teriak dari depan sedang baca koran minta kopi, terlambat sedikit ngamuk-ngamuk. Kan laki-laki kalau udah berumur itu kan cepat mengamuk kan. Kalau perempuan kan semakin tua itu semakin merajuk kan. Yang satu merajuk, yang satu ngamuk, tidak jadi kopi itu. Akhirnya ke kedai kopi. Ini persoalan-persoalan remeh, tapi itu adalah menunjukkan tidak adanya ketenangan. Yang remeh itu tidak adanya ketenangan. Kenapa? Rumah tak pernah disirami dengan bacaan Al-Quran. Itu dijelaskan dalam kalimat ini. Istanzihu minal wali fa innal amadu azabul minhu wa sholli 4 raka'atin bi niyatit tasbih bi yaqra'u fi kulli raka'atin fatihatil kitab. Makanya salat-salat sunat itu pelajari kapan adanya isyraq, kapan bisanya duha, kapan bisanya salat tasbih, kapan awabin, kapan taubah, kapan hajat, ya kan itu. Malam Jumat itu perbanyaklah khatamkanlah Al-Kahfi. Khatam Al-Kahfi baca surat Ar-Ra'du. Khatam Ar-Ra'du baca surat Al-Muluk. Jadi jangan hanya Al-Kahfi aja. Ya kan? Al-Kahfi itu biasanya orang sering amanatnya gini. Kalau ingin lancar kau melamar anak orang baca surat Al-Kahfi. Al-Kahfi itu kan gua, jadi lancar. Tapi entah ya hendak, saya tak tahu juga dalilnya dari mana itu. Ya? Sama dengan ketika kita berdoa, Allahumma rahamhuma kama rahimta Allahumma ajma' bainahuma kama ajma'ta baina Yusuf wa Zulaiha. Doa itu saya tak tahu juga asarnya dari mana. Tak apa-apalah didengar sekalian kan. Doa asar dari mana? Rasanya dalam buku Ibnu Katsir, dalam kitab tafsir baik Ibnu Katsir maupun kitab tafsir yang pernah saya baca, Zulaiha itu tak pernah nikah dengan Yusuf. Cuma di akhir hayatnya Zulaiha itu terdepak, Nabi Yusuf menjadi raja. Nah, kemudian Zulaiha mengatakan, Allahumma, ya Allah sesungguhnya engkau telah berbuat yang terbaik.
engkau angkat dari budak berlian menjadi suatu pemimpin yang besar, dan engkau angkat sebagai ratu yang tadinya ratu menjadi orang yang terhina atas perbuatannya. Lalu saya nggak tahu juga doa itu menyatukan, itu nggak tahu juga saya itu doa. Nggak tahu lah. Saya mungkin pribadi mungkin tak pernah baca, tapi silakan nanti tanya kepada yang lain. Pernah nggak itu Nabi Yusuf dan Zulaiha itu betul-betul pernah nikah nggak? Nah, riwayat yang sahihnya nggak nampak. Jadi doa itu tuh perlu juga dicari ini betul apa tidak. Yang jelas doa yang untuk pengantin tuh barakallahu laka wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Kenapa barakallahu laka? Karena untuk kepala rumah tangga. Kepala rumah tangganya doakan dulu. Allah memberkahi engkau dan Allah memberkahi kamu berdua. Dan Allah mengumpulkan kamu berdua dengan dalam kebaikan. Kenapa kepala rumah tangga? Karena rumah tangga itu menjadi contoh dan punya tanggung jawab yang berat terhadap keluarganya. Itu dia dalam kalimat itu. Apa pula ke situ perginya? Kemudian kalimat yang paling bagus dibaca itu adalah ketika kita wirid dari zikir itu adalah subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdi, astaghfirullah, lengkap semua. Allah maha mulia, Allah yang maha dipuji, lalu kita beristighfar kepadanya. Makanya imam-imam yang lama baik di Basra, mulai dari Zunnun al-Misri, Hasan al-Basri, ya kan, kemudian Junaid, Imam Junaid, lalu Rabi' al-Adawiyah, ketika ditanya oleh masyarakat, wahai imam, wahai syekh, wahai ibunda, doa kami ini kok tidak terkabul, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kepada Allah. Maka harus paling banyak beristighfar kita. Subhanallahul azim, subhanallah wa bihamdi, astagfirullah. Sebanyak-banyaknya baca 4 rakaat tahajud itu, baca itu sebanyak-banyaknya, 100, 200, lalu tambah 4 lagi. Habis itu baca lagi, itu baru doa. Dan perbanyak ya Wahhab. Makanya nabi-nabi itu doanya habli min ladunka. Nabi Zakaria mengatakan, anugerahkanlah aku anak, jangan biarkan kami ini hanya sendiri. Hab semua. Rabbana hablana min azwajina, hab semua itu kalimatnya hab, anugerah. Nah, anugerah itu yang tinggi. Makanya ya Wahhab hablana, ya Allah yang maha pemberi anugerah, anugerahkan kepada kami. Selesai itu dunia itu. Dunia itu kecil bagi Allah. Lalu wazkuruhu kama hadakum. Jadi dalam kalimat yang lain Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 198, wazkuruhu kama hadakum. Ingatlah kepada Allah dan berzikir kepada Allah sebagaimana Allah telah memberikan kepada kamu petunjuk. Sebagaimana yang ditunjuki oleh Allah. Jangan dibuat-buat. Ya kan? Jangan dibuat-buat. Nanti ditanya, "Ibu, ngapa Ibu sholat duha berjamaah?" Disuruh. Saya pernah nanya majelis taklim, ini kenapa di masjid ini sholat duhanya berjamaah? Ngikut Ustaz, ngikut Pak Imam. Tanya Pak Imamnya, disuruh ibu yang mana saya nggak tahu juga. Nggak ada sholat duha itu berjamaah itu. Wallahu a'lam, saya tak tahu dalilnya dari mana. Tapi nanti tanya Ustaz apa? Ustaz Zul Ikromi ya, malam Selasa. Itu fikih khusus. Nah, jangan dibuat-buat. Maksudnya sesuatu yang tak pernah dibuat. Nanti menyalah dalam hukum Allah. Itu. Salat malam itu pun boleh berjamaah, itu pun karena memang untuk syiar saja, menarik. Setelah itu kita masing-masing. Maksudnya itu syiar sekali berapa syiar saja, qiyamul lail. Kemudian masing-masing untuk kita mengintrospeksi bersama, ya. Kemudian salat hajat itu pun boleh berjamaah jika hajatnya sama. Misalnya kita dalam satu perusahaan, lalu kita dapat kesulitan, lalu kita sholat hajat berjamaah, itu pun kena sama hajatnya, supaya perusahaan ini tidak bangkrut, gitu kan? Minta pada Allah solusinya. Oke. Tapi kalau sholat duha saya belum pernah dengar. Wallahu a'lam lah. Ilmu saya juga sedikit. Lalu intinya tadi, wazkuru kama hadakum. Ikutilah zikir yang kamu lakukan sebagaimana Allah menunjuki kamu cara berzikir. Jadi jangan dibuat-buat.
Kemudian inti zikir itu adalah kul huwallahu ahad. Nah, itu dia. Tidak ada yang lain. Katakan bahwa Allah itu adalah Esa. Dalam bahasa Melayunya kan Esa tak berbilang. Maka kalau sudah ketuhanan yang Maha Esa, nggak mungkin 2 atau 3 Tuhan ya. Salah penafsiran. Ketuhanan yang Maha Esa itu tunggal. Ada yang lain. Allah itu menciptakan segala sesuatu itu berpasangan kecuali dirinya. Dia tak mau dipasangkan. Maka jangan meminta kepada Allah lalu meminta ke dukun. Meminta kepada Allah, minta kepada normal. Enggak Ustaz, ini orang soleh Ustaz. Disuruhnya saya buat ini, bawa air, bawa ini. Kalau udah pakai syarat, itu jin itu. Tak ada itu. Minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Makanya selalu kita diingatkan dengan kalimat, rasanya entah kalimat hikmah atau sebagian daripada asar sahabah yang ditinggal ke sahabat. Dijelaskan dalam kalimat itu, man ista'azza bin nas atau bil makhluk, barang siapa yang menjadikan makhluk ini sebagai backup dia, backing dia, azallahullah, maka Allah hinakan dia. Tidak ada. Juru ramal qad kazabal munajjimuna walau sodaku, telah berdusta ahli-ahli nujum, ahli-ahli ramal, walaupun yang diramalnya kita nampak itu benar. Jangan percaya. Diambilin tangan kita, ditengok garis tangan, kau ini nampaknya hidup kau ini sulit terus. Lalu memang ternyata hidup kita sulit. Lalu kita percaya, udah hilang itu kul huwallahu ahad itu. Ya kan? Tengok lagi garis tangan, tak bisa kau jadi Excelon 2, kau pasti jadi staf terus katanya. Memang kebetulan kita udah bertahun-tahun staf terus kan, tak diangkat-angkat. Percaya kita, hilang kul huwallahu ahad. Kayak kul huwallahu ahad, Allah ini tidak ada. Jangan dibanding-bandingkan lagi yang lain. Terakhir dikatakan dalam kalimat ini, fi kulli yaumin mi'ata marra wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam adam fi kulli mi'atin marra wa yaqulu astaghfirullah wa atubu ila adam fi kulli yaum wa in istata'a raddan zada ma syaa minan nawafil was tilawah wa la yudhi'u ajruhu indallahi kama qala ta'ala innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ingat, Allah tak akan pernah lupa sekecil apapun perbuatan jahat kita. Dan Allah tidak akan pernah meremehkan sekecil apapun perbuatan baik kita. Dulu dah selalu kita contohkan, walaupun kita hanya mengambil duri di jalan, menyingkirkannya ke tepi jalan, nampaknya remeh, tapi perbuatan itu besar ganjarannya di hadapan Allah. Dan jangan berbuat sesuatu yang jahat sekecil apapun, Allah tetap mencatatnya dan akan diberikan ganjaran selama orang ini tidak bertaubat. Maka dikatakan innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Ya. Nampaknya mungkin remeh kita ngasih orang, tapi orang tuh sangat butuh waktu itu untuk makan, kita ngasih cuma 5.000, jangan dianggap remeh. Dia bukan masalah jumlah, kebaikan yang dibuat itu yang dinilai oleh Allah. Ya. Bukan itu, kita menipu orang misalnya akan 20.000-nya, bukan masalah 20.000-nya, tapi perbuatan jahatnya itu. Itulah yang untuk kontrolnya dari hati. Makanya qala Syekh Mahmud Al-Afandi Al-Iskandari inna zikra 'alal maratib fa zikru fi maqamin nafsi fil lisani wal mujahadah wa tafakkur fin ni'am. Lihat ya, ada namanya Syekh Mahmud Afandi Al-Iskandari dari Alexandria Mesir. Dikatakan inna zikra 'alal maratib, zikir itu mempunyai tingkatan. Makanya dalam setiap sholat wajib itu ada subhanallah 33 kali, 33 kali. Nah,
Setiap selesai sholat itu adalah zikir dan doa yang juga termasuk yang paling mustajab oleh Allah, yang cepat diberikan oleh Allah apa yang kita minta. Nah, marotib itu di antara sholat wajib, setiap selesai sholat wajib itu adalah tempat waktu yang paling tepat untuk kita meminta kepada Allah yang paling makbul. Di dalam sholat-sholat sunnah, tempat yang paling makbul itu adalah setelah sholat tahajud. Itu dia. Jadi maka dikatakan di sini inna zikra ala maratib, fa zikru fi maqanin nafsi wal lisan wal mujahadah. Sesungguhnya zikir yang paling baik itu adalah zikir yang ada pada diri, dilafazkan dengan lisan, wal mujahadah. Mujahadah itu harus dengan kekuatan jiwa mengakui keberadaan Allah. Makanya ada mujahadah, ada usaha yang kuat, ada usaha yang keras untuk mendapatkan keridhaan Allah itu. Wat tafakkur fi ni'am. Bagaimana caranya? Dengan sesungguh hati, lalu kita fikirkan. Maksudnya kita mengakui bahwa keberadaan kita ini atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, maka menguatkan dia. Fa fi maqamil qalbi bil huduril muraqabah wa tafakkur fil muluk wa mutala'ati sifatul jamal wal jalal wa fi maqamil sirri al munajat wal mukalamat. Terakhir dikatakan di sini wa fi maqamil qalbi, zikir itu ketika berada di hati, bil huduril wal muraqabah, kita hadirkan hati itu betul-betul kepada Allah, lalu kita yakin Allah mengawasi apa yang kita katakan. Itu yang pertama. Fit tafakkuri, dalam fikiran, fil muluk tawur fil muluki mutalatu sifatil jamal. Dalam fikiran kita, zikir yang berada dalam fikiran kita itu meletakkan Allah itu paling tinggi dengan segala sifat-sifatnya, bahwa Allah lah yang telah memberikan segala nikmat yang ada pada kita. Itu dalam tafakur. Wa fi maqanis sirri, sirri ini kan sirrul asrar. Di tempat yang paling rahasia, al munajah wal mukalamah, seolah-olah kita memang berbicara langsung kepada Allah. Itu munajah yang berada di dalam, yang paling hati, yang paling dalam. Lalu wa fi maqamir ruhil bil musyahadah wa fi maqamil haqqi bil munawa'adil asyiqah wa tahayyur fil anwar. Untuk mendapatkan cahaya Allah dalam berzikir dan berdoa kepada Allah, banyaklah menghafal doa dari ayat-ayat Allah. Jadi doa itu sebenarnya seluruhnya dikabulkan oleh Allah, tapi yang paling cantik, yang paling baik untuk mendapatkan cahaya Allah itu banyak dihafal dari ayat-ayat Al-Quran, dari doa-doa itu. Sebagaimana tadi apa? Rabbi firli wali walidayya, Rabbi ja'alni muqimas shalah, Rabbana hab lana min azwajina. Kan itu, Rabbana zalamna anfusana. Itu kan semuanya. Dan sebagian para ahli tafsir mengatakan kalimat Allahumma dengan Rabbana itu berbeda. Rabbun itu lebih dekat dari Allahumma. Makanya kalimatnya semuanya Rabbi, Rabbi ghfirli wali walidayya. Allahumma juga ada masalah, tapi kalimat yang paling dekat itu adalah Rabbun, karena Rabbun itu mengatur, mendidik. Allahumma itu hanya panggilan biasa, tapi Allah juga tidak ada masalah. Coba perbanyaklah doa dengan kalimat Rabbi. Itu dia dikatakan. Akhirnya dikatakan fa inna zikrullah istiqrarun nafsi wa hasalat ala wasawis wa tma'innal qalb kama qala ta'ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Tak ada jalan lain. Karena mengingat Allah itulah kita bisa tenang. Tenang. Istiqrar. Istiqrar itu ketetapan hati. Maka Allah berikan kita jalan dengan cahayanya. Disitulah pentingnya ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Cahaya itu tidak akan masuk di jiwa orang yang bermaksiat kepada Allah. Nah, itu lagi. Tanyalah Pak Imam kita. Al-Quran itu cahaya. Maka kalau begitu maksiat lupa dia hafalan itu. Saya bukan berarti saya yang paling baik, tidak, sama aja Ustaz Fajar, lupa. Mulai lagi nanti begini lupa. Dunia kita banyak, lupa dia Al-Quran itu. Makanya zikir itu adalah jalan terpenting, jalan cepat menuju Allah untuk mendapatkan restu Allah atas apa yang kita amalkan. Makanya capailah taufik
Allah, karena dengan taufik Allah itulah Allah meridhoi apa yang kita lakukan dan kita ridho dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Maka dalam kalimat Al-Ghasyiyah radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho atas apa yang mereka kerjakan dan mereka ridho terhadap apa yang diputuskan oleh Allah atas apa yang mereka kerjakan. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang hamba-hamba Allah yang memang ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan Allah ridha dengan apa yang kita kerjakan sebagai bagian daripada amal soleh kita. Dunia ini singkat dibanding dari akhirat. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah fana, dan yang akan kekal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita tutup dengan doa kita majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.